Gak mungkin. Kenapa si cabul ini duduk tepat di tengah? Ya Tuhan. Apa ini lu dari Lus Property sama dengan margalunya? Aku tahu ada yang tidak beres. Yang minta Chen Shufeng cariin aku kerja di bisnis keluarga Jinbu. Liu Lin, apa yang kamu pikirkan? Pada saat kritis itu, sekarang aku hancur, aku harus kenal dia. 10 menit yang lalu aku begitu galak. Dan sekarang aku karyawannya dan merasa takut. Malu banget. Jangan lihat aku, jangan lihat aku. Sekarang kamu tahu bersembunyi. Kenapa kamu tidak bersembunyi di lantai bawah aja? Pak Lu, kita semua sudah di sini. Mari kita mulai rapat. Ada 2 topik dalam rapat hari ini. Pertama, kita perlu mempercepat penjualan proyek fase kedua. Uang saya perlu cepat kembali. Yang bertanggung jawab harus membuat rencana, yang lain bisa memberikan ide. Kedua, pembangunan proyek View of Hai Cheng di Wuxi sudah dekat. Kita perlu terus mengikuti rencana publikasi dan desain citra. Kalian 2 departemen harus bekerja sama. Pak Lu, kami sedang mengerjakan rencana pra-penjualan. Untuk proyek View of Hai Cheng, detail lainnya masih perlu diselesaikan. Dan rencananya belum selesai. Kami akan menyelesaikan rencana secepatnya. Oke. Bagaimana dengan kalian? Kami baru saja menyelesaikan rencana publikasi untuk proyek View of Hai Cheng, dan masih butuh kerjasama. Dari Departemen Manajemen Proyek, kami sudah mulai berdiskusi. Selain itu, publikasi untuk proyek fase kedua sedang berjalan sesuai rencana. Sesuai rencana? Itu tidak cukup. Saya baru saja bilang, aku butuh penjualannya cepat. Bergerak sesuai rencana. Bagaimana kamu bisa mengikuti penjualan? Aku tidak mengkritik Departemen Periklanan. Kamu tidak melakukan apa-apa belakangan ini. Rencana yang kamu buat sudah ketinggalan zaman. Kamu harus melakukan yang lebih baik dari itu. Ya. Aku akan segera bekerja pada rencana baru. Kamu tidak perlu khawatir memperlambat penjualan. Oke. Apa kalian semua tahu apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? Kalau begitu lakukan dengan cepat. Itu saja untuk hari ini. Mari kita santai saja. Aku ingin berbicara denganmu tentang hal lain. Di bisnis properti, kita tidak sebaik 4 perusahaan milik negara, tapi tetap perusahaan besar. Di perusahaan besar kita harus memiliki citra yang baik dan semangat yang baik. Apa yang paling penting? Untuk menyampaikan citra perusahaan, karyawan. Dan di sini aku ingin mengingatkan kalian semua. Secara pribadi aku pikir, saat ini di perusahaan kita, beberapa karyawan kita sangat perlu meningkatkan karakter mereka. Kalian harus memperhatikan karakter kalian. Apa yang aku maksud dengan kurangnya karakter? Biar aku kasih contoh. Seorang karyawan yang takut terlambat, berlari masuk ke gedung dengan panik. Setelah berdesak-desakan masuk lift, karyawan ini menginjak kaki orang lain, dan tidak merasa malu. Tapi malah berani dan yakin tanpa permintaan maaf. Juga sangat tidak ramah. Itu disebut kurangnya karakter. Perilaku seperti itu telah menyebabkan Aku malu, aku minta maaf. Aku sangat malu. Aku salah dan aku tidak akan melakukannya lagi. Oke, aku selesai. Rapat bubar begitu cepat, omong kosong ini. Dia bermaksud menakut-nakutiku, orang gila ini. Aku baru saja menyinggungmu dengan kata-kata. Sekarang benar-benar. Aku perlu melihatmu di kantorku.
Sinuo, kopimu sudah siap. Kamu, Halo, Kurasa kalian sudah bertemu malam itu. Dia Liulin, karyawan baru Departemen Periklanan. baru? Karyawan? halo. Dia Yumin, asistenku. Aku bukan hanya asistenmu. Baiklah Yumin. Ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Tapi aku, Baiklah. Ada banyak cewek. Kenapa kamu masih menatapku? Aku tidak takut padamu karena kamu bosnya. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Duduklah. Ayo duduk. Kamu benar-benar berani duduk. Kukira kamu menyuruhku duduk. Ingat. Saat kamu keluar dari lift, bilang padamu. Lain kali kita bertemu, pastikan kamu membersihkan sepatuku. Apa kamu pikir ini waktu yang tepat? Kamu hanya menyimpan dendam tentang hal di lift. Lucinwo, jangan berpikir sejenak. Kamu bisa melakukan apa saja dengan karyawanmu karena kamu pemilik tempat ini. Aku bahkan tidak tahu ini perusahaanmu. Atau bahkan jika kamu menembakku, tidak akan bekerja di sini. Aku hanya berbicara tentang karakter dalam rapat, dan sekarang kamu lupa. Aku sudah minta maaf padamu tentang menginjak kakimu. Jangan kamu keterlaluan. Kamu bukan preman tua kaya, atau preman di masyarakat modern. Aku hanya tidak sengaja menginjak kakimu. Kenapa aku harus membersihkan sepatumu? Jika kamu ingin bicara tentang kurangnya karakter, harus bicara tentang dirimu sendiri. Kamu menghasilkan uangku berarti aku memberimu makan. Apa kamu tidak sopan padaku? Aku yakin karena aku melakukannya dengan benar. Menurutmu kamu itu bos ya? Aku harus merendahkan diriku padamu. Oke, kamu punya banyak keberanian. Tentu saja aku punya. Lebih baik mati saat hidup adalah aib. Aku sudah hidup terhormat selama lebih dari 30 tahun. Kamu tidak akan menggangguku. Tunggu sebentar. Ada lagi? Kamu dan aku punya sedikit sejarah. Mari kita ngobrol sedikit lebih lama. Kamu berpikir untuk pergi atau tinggal? Sementara kamu bingung. Mungkin kamu ingin memikirkan hipotekmu dan kehidupanmu yang kamu khawatirkan setiap hari. Ada lagi yang bisa aku lakukan untukmu? Kamu sudah tahu betul. Hubunganku dengan Jingu. Dan sangat disayangkan, dia adalah saudaramu. Jingu lebih baik darimu. Jauh lebih baik. Dia jauh lebih jujur darimu. Berhenti, kamu keluar topik. Sekarang bukan waktunya untuk membahas siapa yang lebih baik antara aku dan dia. Apa yang ingin aku bicarakan denganmu adalah hubunganmu dengannya. Apa yang salah dengan hubunganku dengannya? Aku akan mengatakannya. Kamu dan Yang adalah teman sekelas, jadi kalian berdua seumuran. Tapi Jingu masih sangat muda. Dia sangat polos dan lugu. Sebagai kakaknya, aku tidak akan membiarkan dia salah jatuh cinta pada wanita yang lebih tua. Aku ingin kamu punya harga diri. Dan Jingu buruk dalam menilai orang lain. Tentu saja kamu adalah gadis yang cantik. Tapi aku harap, kau bisa berhenti menggunakan kecantikanmu untuk menipu pria yang polos. Sangat lucu, Lucinwo. Pria sepertimu itu egois sejak lahir. Bisakah kamu berhenti bersikap sombong? Apa kamu pikir keluargamu itu sangat menarik? Saya mengakui hubungan saya dengan Jingu lebih baik dan lebih ramah daripada denganmu. Tapi apa yang memberimu hak dan bukti apa yang kamu punya untuk bilang aku merayunya? Sebagai pria seusiamu, bisakah kamu setidaknya bicara dengan bertanggung jawab? Kamu sudah menghina saya berkali-kali. Saya bilang padamu, saya tidak ingin melihatmu lagi setelah hari ini. Sungguh tidak tahu malu kamu.
Liu Lin. Apa sebenarnya yang dikatakan Pak Lu padamu? Tidak ada. Ada apa? Saya dipecat. Kamu bertahan ya, saya pergi dulu. Kasih tahu kalau ada masalah. Mungkin saya bisa bantu. Tidak, terima kasih. Ini bukan masalah besar, hanya saja sulit bagi saya. Sampai jumpa. Saya kehilangan pekerjaan lagi. Lagi-lagi saya merasa seperti mati. Dan dicambuk dengan kejam di tubuh saya. Ya Tuhan. Bagaimana kamu mengharapkan saya hidup dari sekarang? Masuk. Dia sudah pergi. Haruskah kita beritahu Departemen HR untuk rekrutan baru? Belum. Dan saya tidak. Harus melihatnya meninggalkan perusahaan. Dia ingin pergi sendiri. Anak bodoh itu bukan urusanmu. Saya punya pemikiran sendiri. Dia punya sesuatu yang harus diselesaikan dengan saya. Sinuo. Saya pikir kamu memperlakukannya berbeda. Beda bagaimana? Bagaimanapun itu berbeda. Saya tidak peduli siapa yang ada di sekitarmu, karena saya tahu, mereka tidak berarti apa-apa bagimu. Tapi dia tidak bisa. Yumin, Sinuo, saya sudah lama ingin bertanya padamu. Apakah kamu punya perasaan padaku? Yumin, Berhenti. Saya tiba-tiba tidak ingin mendengarnya. Suyu. Udah berhari-hari di rumah. Dan ini yang kamu tulis? Gak dalam banget. Pak, saya salah paham. Saya gak bikin kesalahan apa-apa. Gimana caranya nulis yang dalam? Walaupun gak ada kesalahan, kamu harus bikin kesalahan biar tulisannya dalam. Kalau gak gitu gimana kamu bisa lewatin ini? Bos, saya mohon biarin saya aja, oke? Oke. Saya bisa biarin kamu. Dan kamu bawa ini ke pimpinan di stasiun TV. Lihat apa kamu bisa dapat kerjaanmu. Suyu. Saya tahu karakter kamu. Dan saya percaya. Kamu gak ngelakuin sesuatu yang salah. Tapi kamu harus realistis. Lihat apa yang kamu tulis. Ini permintaan maaf kamu? Dengan marah-marah. Ini lebih kayak keluhan. Saya tahu karakter kamu. Dan saya percaya. Kamu gak ngelakuin sesuatu yang salah. Tapi kamu harus realistis. Lihat apa yang kamu tulis. Ini permintaan maaf kamu? Dengan marah-marah. Ini lebih kayak keluhan. Ulang dan tulis ulang. Saya gak tahu siapa yang saya sakiti. Ini bakal berakhir kapan? Suyu, jangan bilang saya gak ngingetin. Kamu terus-terusan dengan sikap ini. Walau kamu dibolehin balik kerja, kamu gak punya pilihan selain pindah ke program baru. Kenapa? Seperti yang kamu lihat, Anhua udah lumayan jago jadi host sekarang. Beberapa pimpinan mulai ngehargain dia. Cuma ada sedikit perbedaan pendapat. Jadi belum ada kabar transfer dia untuk sekarang. Tapi kalau kamu gak segera balik, itu waktu yang lama buat mereka setuju. Dan nanti bakal telat banget. Jujur aja, aku sangat berharap kamu bisa tetap tinggal di The Perfect Match. Anhua sedikit kurang bermartabat dibandingkan kamu. Itulah mengapa aku berusaha sebaik mungkin untuk membelikanmu waktu dari para pemimpin kita. Tapi kamu harus segera bertindak untuk dirimu sendiri. Oke, aku mengerti. Aku akan kembali dan membuat alasan. Lihat-lihat.
Apa maksudmu dengan membuat alasan? Dengar ya. Kamu harus meluruskan sikapmu. Bahkan, jika tidak ada kesalahan kamu harus membuatnya. Ketika kami bilang kamu salah. Bahkan jika kamu tidak salah. Itu satu-satunya cara menulis permintaan maaf yang mendalam. Oke, terima kasih banyak. Baik sekali kamu. Untuk memenuhi harapanmu, aku akan memastikan untuk kembali dan melakukannya dengan benar. Bahkan jika aku tidak melakukan kesalahan, aku harus mengambil kesalahan orang lain ke diriku sendiri dan menulis permintaan maaf yang mendalam, benar? Benar, itulah idenya. Halo? Aku pindah besok. Ibuku kebetulan sedang sakit. Aku minta bantuanmu. SNAI Television. Kamu sengaja mengatakan itu, bukan? Apakah kamu harus terlihat seperti kamu lebih baik dariku? Jarang sekali aku lebih baik darimu, bukan? Ayo. Tidak bisakah kamu membuat pikiranku yang sekali saja? Oke, jika aku bisa memastikan. Aku tidak akan gantung diri dalam sejam ke depan. Aku akan membantumu pindah. Kalau tidak, kamu harus siap untuk mengemasi barang-barangku setelah aku bunuh diri. Tolong ingat, untuk menuliskan kata sandimu di buku bankmu, aku akan mengambilnya. Itu jahat. Tidak ada yang lebih jahat dari seorang wanita. Sampai jumpa besok dah. Ada miliaran orang di bumi ini. Aku percaya Tuhan tidak akan keras padaku saja. Jika matahari masih terbit di pagi hari, aku akan pergi keluar dan mencari pekerjaan. Seperti biasa, aku akan mencintai hidupku dengan penuh semangat. Atau aku akan membiarkan alam mengambil jalannya. Selalu ada jalan keluar. Dari sekarang, Tuhan, motomu telah berubah. Aku ingin bersemangat tentang hidupku. Tetap bekerja dengan baik seperti biasa. Sekarang tidur. Kau membuatku kehilangan pekerjaan. Sekarang kau tidak akan membiarkanku tidur, matikan ponselku. Enyahlah. Oke, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Berhenti mobil. Terima kasih.
1, 2, 3 ini. Simpan kembaliannya. Dah, Terima kasih. aku datang sayang. Sayang. Berhenti. Kau. Sayang, Kau. Berdiri diam. Berdiri diam. sayangku. Lihat sekarang aku cukup feminin. Ini. Apakah kau mabuk lagi? Jengga, alkohol dapat mengganggu penilaianmu. Kau hanya berdiri di sini. Tidak, aku tidak mabuk sama sekali. Ayo. Mari kita pergi. Aku haus. Siapa-siapa kau? Jingu. Bangun. Kak, bisakah kau berhenti di tengah malam? Aku mengantuk. Katakan padaku, apa yang terjadi dengan wanita di luar sana? Yang di luar sana. Dia yang sangat ingin menikah denganku. Apa masalahnya? Di tengah malam dia hanya memakai lingerie dan tergantung di rumah kami. Dapatkah Anda membuat beberapa teman yang layak? APA, brother, tak peduli dengan apapun wanita. Anda rasa bahwa produk tersebut tidak layak sama sekali. She's sleeping chase sekarang. Jadi pakaian apa yang harus dikenakan tetapi lingerie? Apa? Tidak bisa saya berikan saran? Baik, Beritahu saya, apa hubungan Anda dengan dia? just friends. Apakah Anda pernah melihat seseorang tidur di rumah teman seperti ini? Yeyu benar. Saya tidak layak. Brother, apakah Anda tidak memiliki sabuk hitam dari Tetai Kwondu? Kenapa Anda tidak mengambil sabuk hitam untuk mengikatnya lalu singkirkan dia? Lupakan tentang hal itu. Anda berhasil mendapatkannya di sini. Mengapa Anda tidak bisa keluar dari sini? Brother, kenapa tidak begitu Anda hanya membawanya di malam hari? Hanya 1 malam. Tidak pernah ada wanita yang acak tidur sepanjang malam di rumah saya. Oke, baik. Saudara, mau bagaimana Gan? Biarkan saya bertanya kepada Anda sesuatu. Iya, YG katanya sebelumnya. Siapa yang mengganggu Anda? Ya, Bukan Liulin itu? Gan, saya cobain kejelaskan. Begitu banyak kali. MS silly dan saya hanya teman. Anda yakin? Saya cukup yakin begitu banyak. Tunggu saja. Gan. Saya cukup tersebar. Brother. Susah gak ya? Apa kesempatan? Apa yang Anda bicarakan? Duduk dan sarapan. Kanan. Di mana gadis itu kemarin? Minta dia datang ke sini dan makan bersama kami. Aku hampir lupa. Hei, kamu. Ayo ke sini dan sarapan. Datang? Aku sakit kepala. Ini benar-benar spread. Bagaimana kabarmu? Aku sangat minta maaf. Otakku tidak bekerja dengan baik, jadi maaf mengganggumu. Tidak apa-apa, silakan duduk. Apakah kamu suka Jingu? Iya ya, APA, Kak, kenapa kamu menanyakan dia? Pertanyaan itu Dia menyukaimu dan apakah kamu menyukainya? hanya teman. Aku belum mengatakan apapun tentang menikahimu. Apa pekerjaanmu? aku menjual mobil di toko 4S. Kamu punya pekerjaan yang layak, maka lakukan sesuatu yang layak. Kamu harus memperhatikan tingkah lakumu. Jika kamu ingin berteman,
Dengan Jingu aku sangat menghargainya. Kamu selalu bisa datang dan berkunjung ke sini. Tapi jika kamu punya pikiran lain, itu tidak perlu. Jika ada sesuatu seperti tadi malam, aku tidak akan begitu baik padamu. Aku mengerti. Jangan panik. Kakakku hanya bercanda. Silakan makan sesuatu. Jingu, apakah kamu dan itu Liulin itu benar-benar hanya teman? Kak, kamu sudah menanyakanku tentang itu berkali-kali, dalam kurang dari 12 jam. Aku hanya bertanya ada apa? Maka aku akan memberitahumu untuk terakhir kalinya. Pertemanan kita tidak lain murni. Silakan makan lebih banyak ini untukmu. Halo Tuan Liu, Apakah kamu di kantor? aku baru saja sampai di sini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu Tuan Lu? Periksa untukku file kepegawaian para karyawan baru itu. Aku butuh alamat rumah Liulin. Kirim ke ponselku. Oke, selamat tinggal Pak Lu. Siapa ini? Datang. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk minta maaf. Lipat kakimu ke atas kepala dan pergi seperti bola berbulu. Apa yang kamu inginkan? Tidak cukupkah kamu sudah menindasku? Sekarang kamu datang ke tempatku. Jangan marah, dengarkan aku. Aku di sini untuk minta maaf padamu dengan cara yang paling tulus. Aku salah paham tentang hubunganmu dengan Jingu. Aku mulai percaya bahwa kamu dan Jingu hanya teman. Aku benar-benar harus minta maaf padamu. Maafkan aku. Aku di sini khusus untuk mengunjungimu. Aku harap nanti kita bisa lebih baik satu sama lain. Jangan khawatir, aku akan mentraktirmu hari ini dengan sangat baik tanpa keraguan. Silakan duduk. Apa yang kamu lakukan? Aku memberitahumu, jika kamu pernah menindasku lagi, aku akan memenggal kepalamu. Siapa yang bisa menindasmu? Turunkan, turunkan. Kamu seorang wanita. Tidak bisakah kamu bersikap seperti wanita? Siapa peduli? Katakan saja, apa yang kamu lakukan di sini? Tunjukkan apa yang kamu inginkan. Tidak bisakah aku di sini hanya untuk minta maaf? Kamu datang ke tempatku hanya untuk minta maaf padaku. Apakah kamu berharap aku percaya itu? Aku di sini hanya untuk minta maaf. Tentu saja tidak. Cepat selesaikan. Atau pergi. Apa sebenarnya yang kamu lakukan di sini? Ini tentang Jingu. Kamu mau aku potong-potong kamu ya? Tidak. Dengarkan dulu aku. Apa kamu dapat diskon 20% untuk apartemen yang kita kembangkan? Ya. Ada apa? Ini kenyataannya. Diskon 20% itu bahkan tidak disetujui perusahaan kita. Diskon tambahan 10% yang kamu dapat dibayar oleh Jingu agar kamu bisa membelinya. Maksud kamu apa? Jingu yang bayar sendiri. Kamu ini keterlaluan. Perlu aku datang jauh-jauh ke sini? Kalau kamu tidak percaya, cek saja buku kami di kantor. Aku itu janji Jingu agar aku dapat diskon 20%. Dia bilang dia punya saham di perusahaan. Kamu sudah bekerja bertahun-tahun. Pasti tahu aturan dasar bisnis. Kamu tahu, aku ini direktur utama perusahaan, bukan wewenang Jingu. Kalau aku tidak setuju, tidak ada yang dapat diskon 20% untuk apartemen kita, dan aku tidak pernah setuju apa-apa. Sekarang kamu lihat, diskon tambahan 10% yang kamu dapat, semua dari Jingu.
Dia bahkan ganti mobil lebih murah untuk membayarmu. Sebenarnya, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku tidak bilang ini untuk minta kamu bayar aku. Sekarang Jinggu sudah janji ke kamu. Aku tidak perlu menjadi jahat ke kalian berdua kan. Aku hanya ingin kamu tahu. Kamu mungkin tidak tertarik ke Jinggu. Tapi aku tidak tahu tentang Jinggu. Maksudku, kalau tidak kenapa seorang pria rela membayar begitu banyak uang untuk seorang wanita? Kamu bilang Jinggu punya perasaan sama aku? Bisa gitu? Aku lebih tua beberapa tahun darinya. Aku selalu memperlakukannya seperti anak kecil. Ya itu masalahnya. Kita harus bersikap wajar. Kalau kamu tidak punya perasaan seperti itu sama Jinggu, sebaiknya kamu bilang saja padanya. Tidak baik buat kita semua. Aku bilang, kalau apa yang kamu katakan semuanya benar, kamu bisa tenang. Aku pasti akan mengembalikan uangnya ke Jinggu. Aku tidak akan berhutang sepeser pun padamu. Bagus. Karena kamu wanita yang berprinsip. Kalau memang begitu katamu, bahwa kamu tidak punya perasaan apa-apa sama Jinggu, maka terserah kamu. Tentu saja uang yang dia bayar. Kalau kamu mau mengembalikan uangnya ke perusahaan, aku tidak keberatan. Jangan khawatir, kalau apa yang kamu katakan semuanya benar. Aku bilang aku akan membayar, aku tidak akan menarik kembali. Bagus-bagus. Kalau itu yang akan kamu lakukan, aku akan sangat terkesan. Aku benar-benar tidak perlu membuatmu terkesan. Jadi begitulah sekarang kamu tahu. Kenapa kita tidak memeriksa buku-buku di kantorku? Atau kita bisa mengeceknya dengan Jinggu? Tentu saja kita akan. Aku sangat khawatir dengan karaktermu. Baiklah, ayo pergi. Mama, kamu ngapain di rumah? Senang bertemu denganmu. Mama, kamu kebanyakan nonton drama Korea ya? Aku bilang ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Nanti aku jelaskan. Ayo yuk. Kalau begitu pergi-pergi. Tidak perlu buru-buru kembali. Datang dan berkunjung nanti. Dia benar-benar tampan. Lucu sekali. Itu yang aku maksud. Halo. Tapi kenapa dia terasa begitu familiar bagiku? Itu pria F dari situs JJ Ayuan. Terima kasih. Sama-sama. Kamu bisa pergi. Oke. Sekarang kamu lihat. Apartemenmu dijual dengan diskon 10% di buku kami. Tapi kamu membelinya dengan diskon 20%. Apa yang terjadi dengan 10% lainnya? Ya, Apakah kamu masih tidak percaya padaku? Apakah perlu bagi perusahaan sebesar ini untuk membuat buku palsu? Untukmu dengan sengaja? Jinggu sangat baik, dia benar-benar baik hati. 10 kali lebih baik darimu. Bisakah kamu tetap fokus? Sekarang bukan waktunya untuk membahas siapa yang baik dan siapa yang tidak baik. Kamu tidak menyesal dengan apa yang baru saja kamu katakan kan? Tentu saja aku tidak menyesal. Jika uang itu benar-benar datang dari Jinggu Fu, aku harus membayarnya kembali. Itu bagus. Minum selalu menyebabkan masalah. Satu kesalahan bisa menyebabkan penyesalan yang panjang. Jin, apakah keluargamu mendapat kesan buruk tentangku kali ini? Ya. Praktis tidak ada harapan untukmu. Aku belum selesai denganmu, Jin. Oke, sampai jumpa. Aku akan segera berbicara dengan mudah. Jin, mari kita ngobrol dengan baik lain kali. Dah. Halo Kak.
Kenapa kamu tidak mampir ke kantor? Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu memikirkanku? Aku tidak bercanda cepat. Aku akan membuat pernyataan dulu. Aku tidak memintanya untuk membayarku kembali. Dia yang bersikeras. Apa? Tidak, Kak. Kupikir kita sudah melewati ini. Kenapa kita membahas ini lagi? Itu baru saja terlintas di pikiranku. Kalian berdua bisa membicarakannya sendiri. Ya Nona Silly. Biar ku jelaskan padamu. Kenapa aku memberimu diskon tambahan? Karena aku pernah berjanji padamu. Karena aku sudah membuat janji. Aku harus menepati janjiku. Kau tahu? Ini tidak ada hubungannya dengan... Apakah kau akan berkencan dengan tidak perlu membayarku kembali? Kau tidak ada hubungannya dengan ini. Bagaimana bisa tidak ada? Aku punya tangan dan kaki sendiri untuk mencari uang dan membelanjakan. Aku harus memanfaatkanmu? Lagi pula, ada orang ketiga di sini yang menonton dan menunggu untuk menertawakanku. Aku tidak tahan dengan orang yang berharap buruk seperti ini untuk meremehkanku. Ya, ITU. Saudaraku, dia tidak bermaksud apa-apa. Dia tidak bermaksud melakukan ini. Benar? Siapa yang bilang begitu? Maksudku, Jingu adalah saudaraku. Aku sangat menghargai keputusannya. Dia bilang kau tidak perlu membayarnya kembali, jadi begitu. Semua orang tahu. Sebagai seorang wanita, betapapun mulia dan tegasnya, dia di luar. Ketika menyangkut uang, dia pasti akan memikirkannya dengan matang. Tidak apa-apa, jika kau tidak membayarku kembali, kami semua akan memahaminya. Ini semua tentang uang dan sifatmu, bukan? Ya. Saudaraku, dia benar. Kau tidak perlu membayar uangnya kembali. Aku berjanji padamu, jika kau tidak membayar kembali, tidak ada yang akan memintanya lagi. Jangan dipaksakan, oke? Apakah kau takut aku akan mengikuti dan benar-benar tidak membayarnya kembali kan? Kamu bermuka dua, palsu dan licik seperti musang. Aku pikir kamu kuat. Aku pikir kamu punya nyali. Aku pikir kamu percaya lebih baik mati daripada hidup dalam kehinaan. Kamu pikir kamu lebih baik dariku. Bukankah lebih baik jadi baik daripada pintar, wahai yang kuat? Aku memang kuat. Dan kalau kamu kuat, aku lebih kuat. Jangan kira 200.000 yuan bisa buat aku takut. Aku lebih baik mati kelaparan daripada jadi budak. Bagus, itu bagus sekali. Kamu punya integritas, aku salut. Tetaplah begitu dan jangan menyerah. Apa kamu begitu kejam dan jahat? Apa mudah bagimu melihat gadis kecil sepertiku berjuang? Kamu kayak aku cuma pekerja. Aku nggak punya banyak uang. Aku belikan kamu segelas racun. Mau berhenti minta uang ke aku nggak, oke? Aku mohon. Jangan pura-pura lemah begitu. Aku nggak percaya. Waktu kamu memeras aku, buat bayar 3.500 yuan, apa kamu jadi lunak? Itulah yang namanya balas dendam. Berhenti. Apa? Ini tentang aku kan? Aku sudah bayar. Kenapa kalian berdua saling menatap? Kalian berdua terus bicara. Jingu, jangan minta uang dia lagi. Meski cuma 200.000 yuan, dia nggak mampu bayar balik. Kasihan anak itu. Benar, aku nggak mau. Kamu nggak perlu bayar aku balik. Bukan urusanmu. Aku harus bayar ini hari ini juga, ini pasti terjadi. Aku nggak mau. Aku harus bayar kamu balik meskipun kamu nggak mau. Aku kirimkan uangnya ke rumahmu kalau kamu nggak mau. Yah, Nona bodoh. Gimana kamu bisa begitu keras kepala? Maksudku, aku nggak akan minta uang lagi sama kamu. Kenapa kamu masih bayar-bayar ke aku? Ya udah, kalau kamu memang harus bayar, ya bayar aja. Kan cuma sekitar 200.000 yuan ya kan? Bayar dulu ke aku. Aku simpenin buat kamu. Kalau kamu butuh, ambil aja lagi. Oke, kasih ke aku. Gimana kalau gini? Aku nggak punya banyak uang tunai sekarang. Cuma ada 30.000 yuan dan aku harus beli peralatan. Gimana kalau aku bikin surat hutang dulu? Ngapain kamu ketawa, nggak lucu kok? Kan aku bilang akan bayar. Nggak kayak aku bayar tunai sekarang juga. Aku akan buat surat hutang. Buat buktiin kalau aku akan selalu berhutang sama dia, lucu ya? Maaf, aku kehilangan kendali. Aku beneran gak ketawa sama kamu.
Aku cuma seneng banget sama keputusan kamu. Aku ketawa karena seneng beneran. Orang gila. Ya udah, Nona bodoh. Ada apa sama kamu? Aku bahkan gak mau uang kamu lagi. Nggak ngerti kenapa kamu mau bikin surat hutang. Ini bukan cuma surat hutang ini tentang harga diriku. Bebang kamu lihat kan? Nona bodoh emang punya sifat yang keras. Iya, dia emang punya nyali. Aku udah respect dan kagum sama dia. Liu Lin berhutang 220.000 yuan ke Jingu. Kamu yang tampan ini kaya lagi. Baik banget kamu Jingu. Kamu orang yang punya karakter baik. Walau aku berhutang hari ini, aku nggak bisa lebih bahagia lagi. Dan saran buat kamu, jaga jarak sama orang ini. Jangan sampai dia nularin kamu. Ayo pergi, aku traktir kamu makan enak. Ayo. Bebang, aku pergi makan dulu, dadah. Kamu sombong dan aku udah ngejebak kamu. Nona bodoh, Nona bodoh. Jangan pergi. Dengarkan aku. Jangan panggil aku Nona konyol, panggil saja aku Nona Liu. Oke. Aku agak suka wanita yang lebih tua dariku. Dengar Jingu, jangan bercanda seperti itu lagi, atau aku tidak akan bicara denganmu lagi. Oke. Tidak ada lagi candaan. Nona Liu, jadi apa yang akan kamu lakukan? Apa yang bisa aku lakukan? Terus mencari pekerjaan dan mencari nafkah. Buat maaf. Ini Tuan Konyol. Kamu di mana sekarang? Di bawah. Bawa dia kembali. Apa yang kamu inginkan? Sesuatu yang baik ini baik untuknya. Benarkah? Ya, bawa saja dia kembali ke sini. Dia memintamu kembali. Memintaku kembali? Apalagi yang akan dia lakukan? Dia bilang itu sesuatu yang baik. Bagaimana mungkin? Tidak, Nona Liu, ayo kita kembali dan lihat. Mengapa aku harus kembali ke sana? Tidak, ayo. Aku tidak akan naik ke sana, dengarkan aku. Hanya 3-5 menit. Ayo kita pergi. Lepaskan aku. Kak, aku kembali. Nona Liu, kamu kembali ke sini. Aku tidak ingin kembali, tapi dia menyeretku kembali. Jangan marah. Tentang semua hal tidak sopan yang telah kulakukan padamu. Aku di sini untuk meminta maaf padamu, tolong maafkan aku. Apa? Apa yang kamu inginkan? Aku bersumpah pada kakakku. Permintaan maafku sangat tulus. Sangat tulus. Ya kakak. AAPA. Yang salah denganmu? Jangan kamu interupsi. Aku serius. Nona Liu, tolong maafkan aku. Apa maksudmu? Aku hanya memintamu untuk tetap di perusahaan kami dan terus bekerja. MS Liu, aku yakin ini ide yang bagus. Jika kamu tetap, kamu tidak perlu mencari pekerjaan. Ya. Dan gaji minimummu akan naik 20% sekarang. Dari 800 yuan menjadi 900 yuan. Kamu juga akan mendapat bonus dan tunjangan. Kamu psikopat. Bisakah kamu begitu baik? Aku mengerti. Kamu khawatir aku tidak bisa membayarmu kembali. 200.000 yuanmu. Jadi kamu ingin membuatku tetap di sini. Aku pasti tidak khawatir bahwa kamu tidak bisa membayar Jingu. Dan aku pasti tidak mencoba untuk membuatmu tetap di sini dan mengawasimu. Mereka benar-benar dua hal yang berbeda. Ini sangat sederhana. Kami berdua berpikir, kamu adalah wanita yang sangat berintegritas dan kami bisa mempercayaimu sepenuhnya. Itu sesuatu yang baik yang baru saja dikatakan saudaraku. Aku pikir ini ide yang bagus. Baiklah, Miss Liu. Mengapa kamu tidak tetap di sini dan bekerja? Aku mendukungmu. Dengan gaji minimum 9.000 yuan sebulan ditambah tunjangan lainnya, mungkin aku akan mendapat 10.000 yuan pada akhirnya. Secara strategis, aku harus tetap. Tapi dia dan aku adalah musuh bebuyutan. Sekarang aku bekerja untuknya lagi. Bukankah itu seperti menjual jiwaku? Sepertinya aku sangat lemah. Itu pasti bukan menjual jiwamu.
Dan kamu pasti tidak lemah. Kamu bekerja untuk perusahaan. Itu setara untuk keduanya. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kami benar-benar setara dalam kepribadian. Kami semua adalah pekerja. Pekerja adalah yang paling terhormat. Kamu, Aku bisa mendengar pikiranmu kan? Lupakan saja. ya, Bagus kamu bisa kembali bekerja. Kakak, Kakak, kenapa dia jadi anak yang baik kali ini? Dia masih syok, dia belum menyadari apa yang terjadi. kenapa dia tahu semua yang kupikirkan? Orang ini bisa membaca pikiranku. Ya ampun, aku sangat takut. masuk. Mr. Chen, MS Liu, kenapa kamu kembali ke sini? aku selamat. Apa maksudmu? Aku kembali bekerja. Kamu baik-baik saja dengan itu. Hebat. Itu namanya ketika semua gagal. Selalu ada jalan keluar. Selamat. Terima kasih, aku akan butuh bantuanmu di masa depan. Tidak perlu menyebutkannya. Kita teman sama-sama. Jangan perlakukan aku seperti bosmu lagi. Jadi ada tugas baru untukku. Tidak apa-apa, mari kita tetap pada rangkaian semula. Kerjakan saja proyek Wuxi. Ya, aku akan pastikan kamu puas. Ngomong-ngomong, kalau kamu ada waktu, pikirkan tentang proyek fase kedua L ke Huayuan. Seperti yang kamu lihat kemarin, bos tidak terlalu puas dengan publisitas mereka. Kita perlu melihat lebih dekat dan buat rencana yang lebih mengesankan. Tapi tentang ini, aku sudah meminta rekan lain di luar untuk mengerjakannya. Kalau kamu ada saran bagus, bicaralah padaku. Tidak apa kalau tidak fokus Yudhima kita. Tetap pada proyek Wuxi. Aku mengerti. Aku akan kembali bekerja sekarang. Ngomong-ngomong MS Liu. Hanya antara kita berdua. Tolong jangan panggil aku Mr. Chen lagi. Panggil saja aku Chen Peng. Kurasa itu tidak sopan. Bukan soal sopan santun. Kamu dan aku seumuran. Dari sudut pandang Suyu, kita seperti teman. Kamu sudah lama memanggilku Tuan Chen. Ini terlalu aneh. Bagaimana kalau aku memanggilmu Tuan Chen di kantor? Aku akan memanggilmu Chen Peng di luar kantor. Boleh kan? Oke, mari kita tetap profesional, itu benar. Jadi kenapa kamu tidak berhenti memanggilku Nona Liu? Itu terdengar agak aneh. Oke, aku akan memanggilmu Liu Lin. Ye Yumin, apa yang kamu lakukan sekarang? Sinuo, ini surat pengunduran diriku. Yumin, jangan seperti anak kecil. Aku tidak seperti anak kecil. Dan aku bukan anak kecil lagi. Ye Yu. Kakak, ada apa dengan dia? Yah, aku yakin kamu melakukan sesuatu padanya. Kamu terlalu penasaran. Kenapa kamu tidak pergi dan mencari tahu?
Nah, tentang rencana publisitas kasus Wuxi. Ada ide bagus? Belum. Aku sedang mengumpulkan banyak data. Tidak apa-apa. Santai saja, aku tidak bermaksud terburu-buru. Santai saja. Hanya saja kamu memberiku proyek yang sangat penting. Kalau aku tidak bekerja dengan baik, aku khawatir akan mengecewakanmu. Lihat, disitulah kamu salah. Tentang pekerjaan. Kamu tidak bisa terburu-buru. Pernah dengar lebih cepat lebih lambat? Jangan terlalu banyak tekanan pada dirimu sendiri. Tentang file gedung dan latar belakang lainnya. Setelah kamu mengetahuinya, kamu bisa mencari di internet. Ada banyak rencana di internet. Kenapa kamu tidak melihatnya untuk inspirasi? Kamu akan segera terinspirasi. Tanya aku kalau tidak mengerti. Baik di kantor atau setelah kerja. Aku akan sering membutuhkan bantuanmu di masa depan. Lihat, sekarang kamu terlalu sopan lagi. Bagaimanapun juga, kerjakan tugasmu dan jalani hidupmu. Jangan terlalu memaksakan diri. Sungguh sulit bagi seorang wanita untuk bekerja di sini. Sakura umum. Pria tidak ingin pacar mereka menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bekerja. Jika kamu memiliki masalah seperti itu, beritahu saja aku. Aku akan mencoba memberikan lebih banyak kepada orang lain. Tidak, bukan dengan aku. Tidak ada masalah sama sekali dengan aku. Aku mandiri. Aku membuat keputusan sendiri. Kamu bisa tenang. Aku tidak akan membiarkan kehidupan pribadi mengganggu pekerjaan. Sekarang aku mengerti. Jadi aku berterima kasih untuk itu. Tidak apa-apa. Biarkan aku mengantarmu pulang. Ini searah. Terima kasih. Kita sudah sampai, terima kasih Chen Peng. Sama-sama, langsung saja naik. Oke, aku pergi. Dah, sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Kulitnya sangat halus dan dia berbicara seperti seorang wanita. Sayang sekali. Halo? Ye Yumin, kay kamu di mana sekarang? Aku akan datang ke kamu sekarang. Ye Yumin, kamu. Aku masih tidak mengerti. Berhenti. Kakakmu sedang membuat keributan sekarang. Katakan apa yang terjadi. Kamu tidak akan mengerti. APA, bagaimana aku tidak mengerti? Mengapa kamu tidak memberitahuku? Mungkin aku bisa membantu kamu. Kamu? Dengan gagapmu dan mulutmu yang penuh kebohongan. Apa yang kamu tahu? APA, kay kamu. Mengapa kamu berbicara seperti itu? Dengar. Jangan bicara seperti itu, Liu Lin. Maukah kamu belajar dari orang yang baik-baik? Jinggu, apakah kamu kenal Liu Lin? Ya, aku kenal. Apa kamu kenal dia dengan baik? Sangat baik. Nah, Jinggu. Apa kamu tahu hubungannya dengan Sinuo? Hubungan APA lagi ITU. Aku juga ingin tahu. Ini bukan tentang Liu Lin kan? Begini saja. Mereka adalah musuh bebuyutan. Mereka tidak terlalu suka satu sama lain. Benarkah? Apa itu cinta di dunia ini? Itu hanya membuat orang bodoh dan mengambil satu jalan tanpa bisa kembali. Yumin, lihat mataku.
Apa aku yakin? Sangat yakin.